Fakta sejarah membuktikan, Indonesia pernah memiliki kapal perang raksasa sekelas negara adidaya. Sebuah cruiser berbobot 16.000 ton, destroyer cepat bersenjata berat. Armada laut yang pada kisaran tahun 1960-an membuat Australia dan Malaysia harus berhitung panjang. Tapi hari ini, semuanya hilang. Tidak ada museum, tidak ada monumen, hanya potongan sejarah yang jarang dibicarakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam fase ambisi militer terbesar di sepanjang sejarahnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia membangun kekuatan militer besar-besaran untuk mendukung politik luar negeri yang konfrontatif, terutama dalam operasi pembebasan Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Dan salah satu cabang militer yang paling mencolok saat itu adalah Angkatan Laut. KRI Irian 201, cruiser terbesar. Indonesia membeli sebuah cruiser kelas Sverdlov dari Uni Soviet pada tahun 1962. Nama aslinya adalah Ordzhonikidze. Setelah masuk Indonesia, ia diberi nama KRI Irian. Dengan bobot sekitar 16.000 ton, kapal ini dipersenjatai dengan meriam utama 152 mm. Memiliki puluhan meriam anti udara, berfungsi sebagai kapal komando armada laut. KRI Irian bukan sekedar kapal perang, ia adalah simbol kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan maritim regional. Pada masanya, hanya sedikit negara Asia Pasifik yang memiliki cruiser sebesar itu. Destroyer kelas Cory, pengawal armada. Selain cruiser, Indonesia juga membeli beberapa destroyer kelas Cory dari Uni Soviet. Di antaranya adalah RI Macan Tutul, RI Harimau, RI Macan Kumbang. Destroyer ini memiliki berat sekitar 2.700 ton, kecepatan hingga 36 knot, meriam 130 mm, torpedo dan senjata anti kapal selam. Kombinasi cruiser dan destroyer ini membuat Angkatan Laut Republik Indonesia saat itu menjadi salah satu kekuatan laut paling disegani di kawasan. Kenapa Indonesia membeli kapal sebesar itu? Ada 3 alasan utama. Pertama, Operasi Trikora, tekanan militer terhadap Belanda di Irian Barat. Kedua, konfrontasi dengan Malaysia untuk menunjukkan superioritas regional. Ketiga, politik poros Jakarta-Moskow, kedekatan dengan Uni Soviet. Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu penerima bantuan militer terbesar dari Uni Soviet di luar blok komunis. Lalu kenapa semua itu hilang? Titik balik terjadi setelah tahun 1965. Situasi politik berubah drastis. Kepemimpinan nasional berganti ke era Soeharto. Hubungan dengan Uni Soviet memburuk. Dukungan suku cadang berhenti. Teknologi Soviet sulit dirawat tanpa bantuan teknisi asalnya. Sementara itu, ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis berat. Inflasi ratusan persen. Cadangan devisa menipis, anggaran pertahanan dipangkas. Kapal sebesar KRI Irian membutuhkan ratusan awak, perawatan mesin kompleks, logistik mahal, dan infrastruktur galangan khusus. Tanpa dukungan politik dan ekonomi, kapal raksasa itu berubah menjadi beban negara. Nasib akhirnya, KRI Irian tidak tenggelam dalam perang, tidak dijadikan museum, ditambatkan lama di Surabaya. Akhirnya dijual sebagai besi tua awal 1970-an. Destroyer kelas Cory dipensiunkan satu persatu, dijual atau dibongkar. Tidak ada yang tersisa hingga kini. Ironisnya, negara lain sering menjadikan kapal besar mereka sebagai simbol sejarah. Indonesia justru menghapus jejak armada terbesarnya. Apa pelajaran dari kisah ini? Kekuatan militer besar tidak cukup hanya dibeli. Ia harus didukung dengan ekonomi yang kuat, didukung industri perawatan dalam negeri, didukung stabilitas politik jangka panjang. Tanpa itu, kapal perang raksasa hanya menjadi proyek mahal yang tidak berumur panjang. Indonesia hari ini. Saat ini TNI Angkatan Laut tidak memiliki cruiser maupun destroyer murni. Fokusnya bergeser ke frigate, korvet,
kapal selam, dan konsep pertahanan maritim yang berlapis. Strategi yang lebih realistis dan berkelanjutan secara ekonomi. Sejarah KRI Irian dan destroyer era 1960-an adalah pengingat. Indonesia pernah bermimpi memiliki kekuatan laut yang besar. Dan untuk sesaat, mimpi itu menjadi nyata. Namun tanpa fondasi ekonomi yang kuat, bahkan kapal terbesar pun akhirnya menjadi besi tua. Pertanyaannya sekarang, apakah suatu hari nanti Indonesia akan kembali memiliki destroyer, atau kita sudah belajar dari pengalaman pahit di masa lalu?